Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai PPH pasal 4 ayat 2. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Kadek Dwi Putri Adnyani, NIM 1801129 dari kelas 6A reguler sore. Pokok pembahasan pada kali ini yakni saya akan membahas mengenai pengertian PPH pasal 4 ayat 2, objek dan tarif PPH pasal 4 ayat 2, subjek, objek, bukan objek, tarif, serta hal lain terkait dengan perhitungan. Baik, masuk pembahasan yang pertama yakni pengertian PPH pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPH bersifat final adalah PPH yang dikenal atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya. Penggunaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah yakni pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Masuk pembahasan yang kedua yakni objek dan tarif PPH pasal 4 ayat 2. Adapun objek-objek dan tarif PPH pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, simpanan, koperasi, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, deposito dan tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang disertai oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPH yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto, kecuali atas bunga tabungan koperasi adalah sebesar 10%. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri selain bank usaha tetap, besarannya PPH yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto dan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. Yang kedua, ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bunga. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bunga diatur dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPH yang bersifat final. Besarnya PPH yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, ada usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan peraturan pemerintahan nomor 51 tahun 2008. Berikut ini adalah beberapa pengertian menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008. Yang pertama ada jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Yang kedua ada pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Masing-masing beserta perlengkapannya untuk mewujudkan atau menggunakan atau bentuk fisik lainnya. Yang ketiga ada perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan
dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lainnya. Yang keempat, ada pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau bidang yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan atau mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu pengembangan fungsi layanan dan modal penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan. Serta modal penggabungan perencanaan dan pembangunan. Yang kelima, ada pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh pribadi atau oleh badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa, instruksi yang mampu melaksanakan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Yang keenam, ada penyediaan jasa adalah orang pribadi atau badan yang termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi, baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi maupun sub-subnya. Yang keempat adalah pajak penghasilan atau hadiah undian. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan pemerintah tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut. Pajak penghasilan yang bersifat final, besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang kelima yakni pajak penghasilan atau dividen. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenal pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan berupa dividen yang diterima oleh atau diperoleh wajib pakai orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%. Yang keenam, ada pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto adalah peredaran bruto dari usaha termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilan telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Yang ketiga yakni subjek pajak. Adapun yang menjadi subjek adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dalam hal melakukan penyerahan barang baik secara grosir maupun ecer termasuk di dalamnya adalah usaha rumah makan, toko kelontong, dan usaha sejenisnya. Di antaranya adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan pembentuk koperasi, persekutuan komoditer, firma atau perseroan terbatas. Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi sebesar 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak, kecuali wajib pajak yang orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilaian dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah agen iklan,
pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaga barang dagang, agen asuransi, distributor perusahaan, pemasaran berjenjang atau penjualan langsung, dan kegiatan sejenis lainnya. Selanjutnya, masuk ke pembahasan keempat, yakni objek. Adapun yang menjadi objek pajak adalah atas penghasilan bruto tertentu yang nilainya paling tinggi sebesar 4.800.000.000 rupiah untuk 1 tahun pajak. Selanjutnya masuk ke bukan objek pajak. Adapun yang bukan sebagai objek pajak adalah yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Yang keempat, ada penghasilan yang dikecualikan sebagai wajib pajak. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang keenam, yakni tarif. Besarannya tarif pajak penghasilan yang bersifat final dalam PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5%. Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Apabila peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada 1 bulan telah melebihi jumlah 4.800.000.000 rupiah dalam setahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang telah ditentukan sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya masuk pembahasan yang ketujuh, yakni hal lain terkait dengan perhitungan. Hal khusus terkait dengan peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini diatur sebagai berikut. Pertama, ada jika waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dengan menggunakan tarif 0,5% yaitu paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komoditer, atau firma, 3 tahun wajib bagi pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Yang kedua ada terkait jangka waktu tertentu terhitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar. Bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini yaitu 1 Juli 2018. Yang berikutnya ada tahun pajak berikutnya. Peraturan pemerintah ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Yang ketiga ada peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenisnya. Yang selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas beberapa jenis penghasilan dengan pemotongan yang bersifat final dan tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Oleh karena itu, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini disebut juga sebagai PPh final. Salah satu objek pajak PPh 4 ayat 2 adalah omset penjualan usaha yang di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahunnya, baik yang dimiliki wajib pajak badan maupun orang pribadi. Tarifnya adalah 1% dari total omset penjualan per bulannya. Demikian pemaparan materi mengenai PPh pasal 4 ayat 2 dari saya.
Apabila terjadi kesalahan pengucapan ataupun pelafalan, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup materi ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.